Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi aswajiri wa dzurriyyati wa baiti syai'illah lamul Fatihah. Ila hadratin Rasulullah Syekh Al-Imam Al-Arif Billahi Ta'ala Zainuddin Uqdatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Qaddasallahu ruha wa nawara barikahu nafa'ana wa muslimin bi ulumi amin. Al-Fatihah. Ila hadratin Rasul Masyayikh Al-Fatihah. Ila hadratin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutnya yang kemarin, bahwasanya musonif ini telah menemukan 40 karomah, kemuliaan dan pemberian dari Allah. 20 di dunia, 20 di akhirat. Ini yang terusnya yang kemarin yaitu 20 di dunia. Wasalisata asyarata al-mahabatu wal mauqi'u fi nufusin nasi yahtarimuhu al-akhbaru yahtarimuhu al-akhyaru wal asyraru wa yahabu kullu fir'aunin wa jabbarin wa rabi'atu asyarata al-mahabbatu fil qulubi yaj'alu lahu ar-rahmanu wuddan fataral qulubu kulluha mahbulatun majbulatun ala hubbi wan nufusu kulluha bi ajma'iya maqbu'atin ala ta'zimihi wa ikramihi wal khamisata asyarata al barakatul ammah fi kulli syai'in min kalamin aw nafsin aw fi'lin aw thawbin aw makanin hatta yutabarraku biturabin wapai wa bi makanin jalasa fihi yauman wa bi insanin syakhibahu wara'ahu hayyan wasadisatu asyarata taskhirul arbi minal barri wal bahri hatta insya'a sara fil hawa'i aw masya alal ma'i aw qatta'a wajhal arbi bi aqalli min sa'atin wasalisatu asyarata utawi kaping 13 iku al mahabbatu wedi wal mauqi'u lan tumiba fi nufusin nasi ing dalam atine pira-pira manungsa yahtarimu kamulyaake hu ing abet sapa al akhyaru pira-pira wong kang bagus wal asyraru lan pira-pira wong kang ala wa yahabu lanut di hu ing abet sapa kullu fir'aunin saben-saben wong kang lacut wajabarun kullu fir'aunin sapa saben-saben wong kang lacut wajabarin lan gumedhe. Dan yang ke-13
Maksudnya yaitu pemberian dan kemuliaan dari Allah itu adalah rasa ketakutan yang dimiliki oleh hamba atau manusia gitu. Rasa ketakutannya dimiliki manusia dan jatuh pada hatinya manusia ini orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang jelek pun itu masih memuliakan hamba itu, masih memuliakan seseorang itu. Sampai-sampai setiap orang yang jelek, yang lacut, jeleknya pokoknya yang lacut, yang keji, yang kejam, dan orang-orang yang sombong itu sampai takut dengannya. Inilah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang bukan sembarang manusia, yang dimana manusia itu mempunyai rasa ketakutan kepada Allah, dan itu jatuh pada hatinya manusia sampai orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terpandang di kalangan manusia maupun orang-orang yang jelek di kalangan manusia, kalangan daerah tersebut, sampai dia itu memuliakannya. Apalagi orang yang keji dan sombong, pasti dia akan menakuti kepada hamba itu. Tidak sembarang orang memiliki kemuliaan yang diberikan oleh Allah sedemikian ini. Ya kalau salah satunya ya kiai-kiai, wali-wali Allah itu mempunyai rasa ketakutan kepada Allah. Semua pun yang di sekelilingnya itu tunduk kepada mereka, takut kepada mereka. Warabi'atu asyarata, dan yang warabi'atu asyarata utai kang kaping 11 iku al mahabbatu demen fil qulubi ing dalam ati ya ja'alul lahu arrahmanu kang dadekaken lahu krana abet sapa arrahmanu zat kang duweni welas asih dan krana demen fatara mengko ningali apa al-qulubu pira-pira ati kuluha ya sekabehane kulub majbulatun ing den watekake ala hubbi ngatasi demene abet wan nufusu apa pira-pira nufus ati kuluha ya sekabehane nufus bi ajma'iha kelawan kumpulane sekabehane nufus mabbu'atan ing den watekake ala ta'zimi ngatasi mulyaake abet wa ikrami lan kemuliaane abet. Wan nufusu ini ataf kata al-qulub. Maksudnya gimana? Maksudnya yang nomor 14 adalah bagian dari kemuliaan dan pemberian dari Allah, yaitu cinta yang berada pada hati, yang Allah Zat Ar-Rahman, yaitu Allah yang telah menjadikannya abad karena Allah itu cinta kepada hamba tersebut. Dan kemudian hati ini melihat kepada sesuatu yang diwataki atau sesuatu yang menjadi watak atas cintanya abad, dan diri-dirinya abad, dan diri-dirinya dan wan nufusu, dan jati dirinya abad dengan keseluruhannya itu juga diwataki dengan kemuliaan dan memuliakan dan kemuliaan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah, dan yang
14 ini cinta yang berada pada hati, yang Allah itu jadikan kepada hambanya dikarenakan cinta. Hati ini setelah adanya watak atas cintanya hamba, maka hati ini tiba-tiba nantinya akan sendiri mempraktekkan dengan an-nufus yang telah diwataki juga atas daripada kemuliaan dan takdim. Al-qulub, hati, kalau sudah diwataki, kalau sudah diberi perilaku, hati ya, kalau sudah diberi perilaku, kalau sudah diberi sifat, disifati dengan keadaan cinta sesungguhnya yang bersatu dengan jati diri kita, juga diwataki, juga disifati, juga diperilaku dengan atas takzim, memuliakan dan nurut, atas kemuliaan Allah, pasti dia akan cinta dengan sendirinya kepada Allah. Awalnya cinta yang Allah jadikan kepada hambanya tersebut, di mana hati hamba itu harus diberi sifat yang menjadikan hati itu cinta kepada Allah. Dan jati diri kita semuanya itu juga diberi sifat atas takdim wa ikrami. Contohnya gimana? Kalau hati itu terlalu kosong, tidak diberi sifat, diberi perilaku, kita seringkali menyalahkan orang. Kita seringkali menganggap orang itu belum melakukan apa-apa, padahal dia sudah melakukan apa-apa dan mempunyai kelebihan yang belum atau lama belum kamu ketahui. Jadi kalau kita takzim, ikram kepada guru, otomatis hati kita akan selalu dihiasi dengan cinta kepada guru. Kalau kita sudah cinta kepada belajar, kepada ilmu, kepada guru, yang dimana tidak ada seuzon kepada guru, menganggap hal-hal baik itu pasti ada sekelilingnya, dan hati kita terasa diam, terasa luas cinta, dan jadi diri kita ini tidak saling menyalahkan, tidak saling menghakimi, tidak saling keluar batas atas cinta. Tidak spontan untuk melakukan prasangka buruk. Kalau hati sudah dihiasi sedemikian itu, maka itu adalah sudah adanya cinta kepada Allah. Sulit kalau dilakukan pada umumnya manusia. Kalau dibuat untuk mendekatkan diri kepada Allah bisa. Hati kita selalu dididik
untuk adanya takzim wa ikramihi, takzim wa ikramihi, takzim wa ikramihi, memuliakan dan jatuhnya adanya kemuliaan, memuliakan dan jatuhnya ada kemuliaan. Memuliakan dengan apa saja? Memuliakan dengan diam. Hatinya harus dibidik dengan diam, hatinya harus dibidik dengan sabar, hatinya harus dididik dengan cinta dan berseru untuk menjalankan ibadah kepada Allah dan mendapatkan takzim kepada manisnya ibadah dan takzim kepada Allah. Nufus, jati diri kita itu dikumpulkan lalu diberi sifat. Sifatnya dengan apa? Sifatnya dengan takzim wa ikrami. Kulub juga begitu, disifati, diberi perilaku, dikumpulkan, dijadikan satu hanya atas tujuan takzim wa ikrami, hanya atas tujuan memuliakan dan jatuhnya kemuliaan. Kalau kita sering diam, sering menghargai orang, kita akan ada jatuhnya dihargai, ada jatuhnya ikram. Kan kita sudah takzim itu menghargai orang, menghargai kudratnya Allah, kuasanya Allah. Kalau orang ini bisa gini, kita hargai. Mungkin ini adalah kuasanya Allah. Jikalau kita menghargai, maka datangnya ikram, datangnya kemuliaan pasti ada. Kemuliaannya apa? Timbal baliknya apa? Kita dihargai oleh orang, kita disanjung oleh orang, kita disungkani oleh orang, kita ditakuti oleh orang. Kalau kita sudah cinta, jikalau sudah adanya takzim wa ikram, berarti kita sudah cinta dengan Allah. Cinta dengan Allah ditujukan dengan apa? Senangnya ibadah, senangnya menghargai orang, senangnya respect kepada perbuatan orang, tidak saling menyalahkan, tidak saling berbicara, sering membantu orang dan lain-lain. Itu bisa didasarkan dengan takzim wa ikrami, takzim wa ikrami. Jikalau kita tidak ada takzim wa ikrami, berarti kita sudah lupa untuk mensifati hati dan jati diri kita. Kalau hati dan jati diri kita tidak disifati, maka tidak ada datangnya takzim wa ikrami, dan juga tidak adanya cinta kepada Allah. Hati kita akan serasa seperti hati pada umumnya, bukan seperti hati yang dihiasi, disifati dengan perilaku al-mahabbatu fil qulub yang mendatangkan atas takzim wa ikrami. Dan yang ke-15 yaitu al-barakatul ammah fi kulli syai'in min kalamin aw nafsin aw fi'lin aw sabin aw makanin hatta yutabarraku bitrabin waqa'ahu bimakanin jalasa fihi yawman nabi insanin syahibahu wa ra'ahu khayyan. Maksudnya gimana? Dan yang ke-15 adalah barokahnya keumuman makhluk, barokahnya lingkungan sosial pada setiap perkara yang dimana lingkungan sosial itu munculnya atau kemunculan dari kalam, dari suatu perbicaraan, dari nafas, jiwa, dari perbuatan, dari pakaian, dari tempat, hingga sampai hamba itu diberi keberkahan dengan debu yang hamba ini telah menginjak-injak debu, dan dengan tempat yang hamba ini telah duduki.
Allah juga memberikan keberkahan kepada tempat yang telah hamba ini duduki. Pada suatu hari tatkala dia beribadah kepada Allah, atau barakatul ammah, barokahnya lingkungan sosial. Wa bi insanin sahibahu wa ra'al khayyan, dan dengan manusia yang dimana insan ini berteman kepada hamba, yang di belakang hamba itu ada suatu kehidupan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah Allah itu memberikan kemuliaan dan pemberian yang di dunia itu adalah barokahnya lingkungan sosial, lingkungan makhluk manusia. Barokahnya gimana? Barokahnya itu terdapat pada perkataan pada manusia, ngobrol-ngobrol, dan pada nafas jiwa kita, dan pada perbuatan, dan pada pakaian, dan pada tempat. Hingga Allah itu memberikan barokah kepada debu yang telah manusia itu injak untuk melakukan suatu sosial, lingkungan sosial, atau untuk berkegiatan, untuk bercakap-cakap, ngobrol, dan suatu kegiatan aktivitas. Debu pun ini loh, debu yang telah diinjak-injak itu diberikan barokah oleh Allah. Dan tempat yang telah dia duduki, tempat nongkrong, tempat duduk, tempat dan lain-lain, itu tetap diberi barokah oleh Allah. Pada suatu hari tatkala dia duduk di situ. Dan pada manusia dan pada suatu seseorang yang telah dia berteman kepada orang lain, berteman kepada orang yang dimana itu adalah ada kemunculan suatu kehidupan. Maksudnya kemunculan suatu kehidupan apa? Ya saling menghidupkan bahwasanya kita adalah manusia, saling ngobrol, bercakap-cakap, bertukar pikiran, bertukar motivasi, bertukar saran, kritik, dan lain-lain. Itu adalah Sohibau wara'au khayyan, yang di belakangnya itu ada suatu kehidupan. Itu juga tetap diberi barokah oleh Allah, yang diberi pemberian tatkala di dunia. Dan yang ke-16 yaitu meluluhkan bumi dari darat dan laut, hingga hamba ini berkehendak untuk berjalan di awang-awang, di udara, atau hamba ini berjalan di atas air, atau hamba ini memutus atau menempuh sebagian luasnya bumi dengan sedikitnya dari 1 jam. Allah itu memberi kemuliaan kepada hamba, yang hamba ini mampu meluluhkan bumi. Meskipun itu luluhnya bumi itu dari darat maupun dari laut, hingga seseorang itu berjalan di udara, hingga seseorang itu berjalan di air, ada kan? Ada. Hingga seseorang itu menempuh wajah dari bumi, maksudnya menempuh sebagian dari bumi dengan sedikitnya 1 jam. Adakah itu? Ada. Allah ini memberi kemuliaan bahwasanya hamba itu mampu
untuk mendapatkan karomah kemuliaan berjalan di atas air, berjalan di udara, meluluhkan bumi dengan 1 jam, itu adalah karomah. Adakah seperti itu? Ada. Itu adalah pemberian dan kemuliaan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.